Halo, Gritu. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, pagi ini kita mau memulai sesi kelas kita pagi ini. Karena itu, terlebih dahulu Mr. Firman mau ajak kalian kita berdoa bersama-sama, Mr. Firman yang pimpin, untuk masuk ke dalam kelas kita pagi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus atas pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang baru. Terima kasih juga atas kesempatan untuk mengikuti kelas kami pagi ini. Tuhan, berkatilah kami semua. Berkatilah setiap firman Tuhan dan materi yang akan disampaikan. Kiranya tertanam baik di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga untuk pelajaran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami juga mengucap syukur. Amin. Oke, pagi ini kita masuk ke dalam kelas kita akan membahas mengenai karakter benar. Oke, jadi minggu lalu kita kan sudah belajar karakter benar itu adalah karakter dari seseorang yang dapat dipercaya. Benar itu berarti real, dapat dipercaya, dan juga benar itu berlawanan dengan yang namanya kepalsuan. Oke, nah terus kita mau tahu nih, sebenarnya kepalsuan itu berasal dari mana? Dari manakah sumbernya? Nah, pagi ini Mr. Firman mau membawakan satu cerita mengenai cerita Taman Eden. Dari sanalah ada yang namanya sumber kepalsuan. Oke, kita ikuti sama-sama ya. Nah, jadi pada waktu itu setelah Allah menciptakan semua makhluk, lalu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Nah, Allah meletakkan mereka dalam taman kehidupan, Taman Eden. Juga mengutus Adam untuk mengurus taman itu. Nah, kemudian setelah Tuhan Allah menaruh mereka di Taman Eden, Tuhan berpesan kepada mereka. Allah berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi ya hanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, jadi ini adalah pesan Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa. Tapi ternyata pada satu hari ada si licik yang datang, ada si ular, Satan yang datang kepada perempuan itu, si Hawa, dan berkata kepadanya, pasti Allah mengatakan semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan buahnya, bukan? Nah, jadi si Satan ini mulai bertanya. Kemudian perempuan itu lalu menjawab, semua pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya. Hanya pohon yang di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan atau diraba buahnya. Yang dimaksud sama Hawa itu ya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu tidak boleh. Nah, kemudian si licik itu, si ular itu berkata lagi kepada Hawa, kamu belum tentu mati loh, tetapi pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini perkataan si ular kepada Hawa. Nah, dengan cara begitu, wah ternyata Hawa pun tertipu. Dia tertipu oleh ular itu. Nah, lalu kemudian Hawa mengambil buah pohon pengetahuan dan juga memberikannya kepada Adam. Jadi Hawa dulu yang ambil, terus dikasih kepada Adam. Setelah mereka memakan buah itu, mata mereka terbuka. Nah, jadi awalnya mereka tidak menyadari bahwa mereka dalam kondisi yang telanjang. Tapi setelah memakannya mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Inilah yang terjadi karena si Hawa itu sudah tertipu dengan ular.
Nah, terus apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata si Adam dan Hawa ini bersembunyi. Jadi dia takut kepada Tuhan Allah. Ketika dia mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman pada waktu hari masih sejuk, mulailah mereka bersembunyi. Lalu Tuhan Allah memanggil. Dia memanggil manusia itu, "Adam, di manakah engkau?" Nah, kemudian Adam berkata, "Allah, aku mendengar suaramu. Aku menjadi takut." Wah, ternyata setelah mereka gagal, mereka takut sama Allah. Nah, Adam dan Hawa karena kebohongan ular tertipu dan berbuat dosa. Mereka sudah ditipu oleh ular itu sehingga Allah menghakimi ular itu terlebih dahulu. Jadi Allah juga marah sama ular itu, dia hakimi ular itu. Dia mengatakan bahwa ular akan berjalan dengan perutnya dan makan tanah seumur hidupnya. Allah juga berjanji bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Nah, makanya kenapa ular kok berjalannya pakai perut? Nah, ini karena dikutuk oleh Allah. Allah marah sama ular itu. Nah, kemudian bagaimana dengan si Adam dan Hawa? Ternyata Tuhan pun marah terhadap mereka. Allah juga menghukum perempuan itu. Lalu dia mengatakan bahwa perempuan itu akan menderita sakit bersalin dan dikendalikan oleh suaminya. Kemudian si Adam harus seumur hidup bekerja keras, memeras keringat untuk mendapatkan makanan. Inilah efek dari mereka tertipu, termakan oleh tipu dayanya si iblis, si ular itu. Nah, terus kita melihat di sini Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Allah sehingga berbuat dosa. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa mereka bisa tertipu karena tidak taat. Sehingga manusia tidak bisa lagi berdekatan dengan Allah yang kudus dan adil benar. Manusia terpisah dengan Allah. Mulai saat itu Allah menutup jalan menuju pohon hayat. Jadi mereka tidak dapat lagi menuju pohon hayat. Tetapi Allah masih mengasihi manusia. Allah memberi Adam dan Hawa pakaian dari kulit binatang. Nah, kulit ini menandakan Tuhan Yesus yang mengorbankan nyawanya dan berdarah bagi kita semua. Jadi, meskipun kita sudah berdosa, Tuhan Yesus mau menolong kita. Dia mau menyelamatkan kita. Nah ini ada asalnya nih, asal kita mengakui dosa kita, maka Allah akan mengampuni, menyucikan segala ketidakbenaran kita, dosa kita, sehingga kita dilepaskan dari kebohongan, menjadi orang yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang pembohong atau pendusta. Nah, kemudian nanti tanya jawab ini nanti dijawab sebagai tugas ya. Nanti Mr. Firman akan kirimkan. Oke. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah janji firman Tuhan. Siapa yang mau mengaku dosanya, siapa yang mau mengakui kesalahannya, Tuhan kita akan mengampuni. Tapi kalau bohong nanti dihukum loh. Kayak Adam dan Hawa dihukum karena mereka sudah dibohongi dan mereka sudah bersembunyi dari kesalahannya. Nah, karena itu kita perlu belajar menaati perasaan hati nurani. Terus tidak menutupi kesalahan, harus mengakui kalau salah, harus mengakui. Gak boleh berbohong, gak boleh menutupi sehingga orang tidak tahu. Terhadap Allah pun terhadap manusia mengakui kesalahan kita. Kalau berdosa terhadap Allah, tidak membaca Alkitab, tidak berdoa, harus mengakui, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya tidak berdoa, oh saya tidak membaca Alkitab. Nah, harus mengakui kepada Tuhan. Kalau bersalah kepada manusia, ya harus mengakui kepada manusia. Baru Tuhan mengampuni kita.
Sekarang kita mau mengakhiri kelas kita. Kemudian nanti tugasnya itu dikerjakan. Nanti Mr. Firman kirim materinya ke Google Drive. Terus nanti minta tolong dibantu papa mama untuk mengecek ya. Boleh dikerjakan, nanti boleh ditulis tangan jawabannya, boleh diketik juga boleh. Dan kalau mau dikirim, boleh dikirim melalui Google Drive atau ke WhatsApp juga boleh, ke WhatsAppnya Mr. Firman. Oke, sekarang kita mau mengakhiri kelas kita mau berdoa sama-sama ya. Semua berdoa ya. Kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kelas kami. Terima kasih atas firman Tuhan, atas satu cerita yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan kami menjadi orang yang tidak berbohong, tidak berbuat dosa. Kami juga belajar mengakui kesalahan kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan, jagalah kami Tuhan, tetap menjadi orang yang benar, tidak melakukan kepalsuan, tidak melakukan kebohongan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Kelas kita sampai di sini. Tuhan memberkati kalian semua ya. Semoga di rumah anak-anak semua, orang tua juga tetap sehat. Puji Tuhan, sampai berjumpa lagi di kelas berikutnya. Amin. Tuhan memberkati.